Apa hukumnya seorang ikhwan dan seorang akhwat saling chat dengan tujuan ta'aruf? Ta'aruf itu 4 orang. Ada laki-laki didampingi keluarga laki-laki, ada perempuan didampingi keluarga perempuan. Tak boleh berdua-duaan dengan tak mahram. Lalu kemudian ditanyanya, mau kau nikah sama dia? Ku tengok dulu mukanya ya Ustaz. Kemarin ku tengok waktu keluar dari masjid, waktu di Karimun itu putih. Rupanya matahari belum terbit. Tak jadilah Pak Ustaz. Batal. Pas dilihatnya cocok, sempurna. Putihnya sesuai Pak Ustaz. Rupanya pas senyum gigi berkawat. Tak jadi, batal. Sesuai kata Nabi SAW, pandanglah wajahnya. Kenapa? Li'annahu ajdaru, karena itu lebih menguatkan hatimu untuk menikahinya. Yang boleh tengok itu 2 saja, wajah sama tapak tangan. Apa guna tapak tangan ditengok pada zaman Nabi? Karena dengan tapak tangan itu bisa diketahui apakah dia perempuan merdeka atau budak hamba sahaya. Kalau hamba sahaya kasar tangannya, siap kau tidak menerimanya. Oleh sebab itu kalau sudah siap, istikharah. Ma khaba man istakhara wa man alima man istasyara. Tidak akan sia-sia orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang mendengar pendapat orang lain. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bukan melalui chat berdua. Pertama tanya nama, lama-lama kirim foto, lama-lama entah apa-apa dia buat, lama-lama berjanji. 6 cara setan menggoda. Bagaimana yang pertama? Fanazratun, pandangan mata. Yang kedua, fasala fabtisamun, senyuman. Setelah menengok, senyum. Yang ketiga, fasalamun, say hello, hai. Yang keempat, fakalamun, apa kabar. Yang kelima, famau'idun, janjian. Yang keenam, faliqaun, pertemuan. Kalau sudah bertemu tak ada mahram, terjadi apa yang terjadi. Mudah-mudahan terpelihara anak-anak kita ini dari pergaulan bebas. Siapa yang mengontrolnya? Orang tua. Anak-anak muda ini nakal, tapi kenakalan orang tua juga luar biasa. Kalau datang anak muda pakai mobil, silakan bawa. Saya bawa ya Pak, bawa. Kami pulang jam 12 Pak, adzan subuh pun tak bawa. Ya Ustadz, ana mau tanya, apa hukum chatting dengan akhwat yang telah kita khitbah dengan maksud menanyakan tujuan nikah, menanyakan visi dan misi setelah menikah? Masya Allah ya. Jadi dia hukum chatting dengan akhwat yang telah dihitbah ya, untuk menanyakan tujuan nikah dan sebagainya. Jawabannya, ini kalau chatting biasa hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Tetapi kalau sudah khitbah, ya, kalau sudah khitbah dia bukan milikmu. Kalau sudah khitbah itu belum halal dan dia masih bukan milikmu, atau jangan merasa dia sudah setengahnya milikmu. Bukan. Jadi khitbah ini belum sah sama sekali, masih belum boleh chat mesra, assalamualaikum ahi, waalaikumsalam. Ini belum boleh. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh chat mesra. Ya, jadi apa chat mesra tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Karena masih belum halal. Ya, masih belum halal ya, masih belum halal. Bilangin ya, masih belum halal. Jadi belum boleh di chat mesra, itu belum boleh. Tetapi kalau tanya-tanya seperti ini tidak apa-apa ya, dan sebagainya. Tetapi untuk lebih selamatnya lewatlah wasilah, baik ibunya, baik apa, artinya jangan langsung forward langsungnya, jangan langsung forward, jangan langsung inbox, jangan langsung chatting langsung, jangan ya karena tadi nanti istilahnya lama-lama nanti ini istilahnya yang kita kenal dengan TTM itu ta'aruf tapi mesra. Lama-lama bisa begitu nanti ini ya, lama-lama nanti begitu menanyakan visi misi ya, nanti menanyakan visi misi bang, kira-kira nanti kita punya berapa anak ya dek, gitu ya. Ya terserah abang aja dah, yang penting saya tetap berada dalam pelukan pangeranku dan sebagainya. Akhirnya begitu, ada plus-plusnya dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana hukumnya? Sebenarnya boleh. Sebagaimana hukumnya kita berbicara dengan wanita ajnabiyah, hukumnya boleh. Dan sahabat dulu bicara dengan wanita bicara dengan sahabat,
bahkan boleh menjenguk orang sakit ya, lawan jenis boleh, tetapi berbicara seperlunya dan sekadarnya dan untuk ada kepentingan, sehingga ini boleh hukumnya berbicara dengan akhwat, tetapi tujuannya hendaknya pakai wasilah ya, pakai wasilah walaupun sudah hitbah, karena hakikatnya hitbah adalah sekedar memagari. Hitbah ini belum halal, tujuan hitbah adalah memagari akhwat ini, artinya akhwat ini sudah dipagari. Artinya kalau sudah dihitbah, tidak boleh orang lain ikut menghitbah, tidak boleh ya. Janganlah engkau menghitbah di atas hitbah saudaramu, tidak boleh. Jadi orang kalau sudah hitbah orang lain, tidak boleh hitbah akhwat ini, tidak boleh, sudah dipagari. Itu maksudnya hitbah, cuma sekedar memagari. Tidak boleh dia hitbah kecuali seizin orang yang menghitbah, Jadi bang, saya izin hitbah dia ya, oh tampang kamu silakan, gitu ya, pasti ditolak kamu gitu ya. Boleh gitu ya. Ya sebenarnya. Jadi seperti itu, ini hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan kita pakai wasilah. Apa hukumnya chatting dengan akhwat yang belum mahram? Ya. Jawabannya, jangankan chatting, pada asalnya suara akhwat juga bukan aurat. Ya. Suara akhwat bukan aurat. Allah berfirman kepada istri-istri Nabi, "Wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayu, merendahkan suara kalian tatkala berbicara dengan lelaki selain Nabi, lelaki yang bukan mahram. Tetapi wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah perkataan yang wajar. Dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya suara wanita bukan aurat hukum asalnya selama berbicara dengan apa? Dengan wajar. Tapi kapan menjadi aurat? Tatkala dia berbicara dengan mendayu-dayu. Makanya Allah berkata, fala takhda'na bil qaul, jangan kalian merendahkan suara kalian. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga lelaki yang punya penyakit hati akan terpengaruh dengan suara yang mendayu-dayu tersebut. Ini dalil bahwasanya hukum asal suara adalah bukan aurat. Kita bicara dengan wanita biasa dan wanita datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Ini sering tersebut dalam hadis-hadis. Ya. Dan Nabi mendengar suara tersebut dan tidak jadi masalah. Berarti suara wanita bukan aurat. Yang dilarang, suara tersebut menjadi berpengaruh tatkala diucapkan dengan mendayu-dayu, terlalu meliuk-liuk suaranya, ya, maka ini menjadi fitnah, Ya. Apakah lelaki bisa terfitnah dengan suara? Bisa. Tatkala wanita tersebut bicara tidak sesuai dengan hajatnya, ya. Bicara ngalor ngidur ke sana ke sini, ketawa ketiwi, cekikan, ya. Akhirnya lelaki tersebut betah ngobrol sama istri orang 1 jam. Ini terjadi, terjadi. Ya, terjadi. Kenapa? Dia tertarik dengan suara tersebut. Meskipun belum bertemu dengan orangnya. Suaranya bisa menggambarkan wajahnya, padahal salah gambaran. Ya, jadi gambar macam-macam. Saya pernah menghadapi kasus ada seorang ikhwan ditelepon sama seorang akhwat pengurus pengajian. Ya. Telepon, saat ini ikhwan kok bicaranya lama sekali. Saya tegur, kenapa lama bicara? Dia diam. Telepon lagi satu saat, lama lagi bicaranya. Ya. Akhirnya dia cerita sama saya, aduh Ustaz, itu akhwat, aduh parah Ustaz. Kenapa? Saya telepon dia, akhirnya saya terlanjur suka sama dia. Saya bilang, "Ukhti, bagaimana kalau kita ketemu di pintu masjid dekat pengajian?" Terus kata ukhtinya, "Aduh, nanti saya sama suami saya." Loh, kamu sudah suami, kenapa nggak bilang dari tadi? Saya sudah terlanjur suka katanya. Jadi ada orang terfitnah dengan suara. Ada orang terfitnah dengan apa? Suara. Nah, sebagaimana suara bisa memfitnah, chatting juga bisa memfitnah. Ya, makanya saya sempat ditanya bagaimana hukum chattingan dalam grup laki-laki perempuan. Hukum asalnya tidak jadi masalah, seandainya itu wajar-wajar saja. Tetapi fitnah bisa timbul tatkala kita berchatting dengan seorang wanita, ternyata dia menjawabnya dengan indah, dia menjawabnya dengan teratur. Orang cerdas sekali ini. Padahal copy paste itu akhwat misalnya. Jadi orang bisa tergoda. Ya, interaksi dengan wanita kalau berlebihan itu bisa timbul fitnah, ya. Bisa timbul fitnah. Maka saya katakan kalau tidak perlu, tidak darurat, tidak usah. Tidak usah, ya. Hati ini lemah dan fitnah terbesar bagi laki adalah apa? Wanita. Antum membenarkan sabda Nabi atau tidak? Ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling berbahaya bagi laki seperti fitnah apa? Wanita. Kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lelaki diciptakan dengan penuh kelemahan.
Ya, salah seorang salaf menafsirkan ayat ini, yaitu seorang lelaki ada wanita lewat, maka dia tidak mampu untuk menundukkan pandangannya. Maka dia pun melirik kepada wanita tersebut. Tidak mampu dia tundukkan pandangannya, penasaran, akhirnya dia ngelirik. Waktu dia ngelirik, ya, dia tidak bisa apa-apa. Fa'ayu syai'in adhafu min hadza. Maka apakah yang lebih lemah daripada ini? Ada istri orang lewat, antum penasaran lihat, cantik. Terus ente ngapain? Itu istri orang. Ente cuma ngiler doang. Itu istri orang. Akhirnya sakit hati. Pulang ke rumah lebih cantik tadi daripada istrinya sendiri. Lebih sakit hati lagi. Menyiksa diri ya. Makanya saya bilang fitnah wanita itu bahaya. Jangan pernah main-main dengan fitnah wanita ya. Ya. Dan masalah fitnah wanita tidak ada kaitannya dengan siapapun terfitnah. Ya. Mau orang awam, mau seorang sudah ngaji, mau jenggotan, mau gak ada jenggot, semua sama saja. Hati-hati. Ya. Karena fitnah wanita sangat berbahaya. Jadi intinya, chattingan dengan wanita yang bukan mahram tidak mengapa selama itu wajar dan itu sesuai dengan kebutuhan. Adapun kalau semakin asik, blokir saja. Jangan ragu-ragu untuk blokir.